tema kita subuh ini merajut ukhuwah, meraih berkah menuju ridha Allah. Kalau tak dibuat acara begini, tak jumpa saya dengan Forum Dai Perbatasan, FDP namanya. Ketuanya Bapak Dr. Nurfalis. Tujuan saya supaya umat ini jangan heboh berkelahi masalah kunut tak kunut, masalah beras dan duit, masalah karena sibuk dengan khilafiyah sampai dia lupa saudaranya di perbatasan sudah tidak lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbatasan ini genting, namanya bubur panas. Tolong jangan dibayangkan nanti menetes air liur. Bubur panas. Orang kalau makan bubur panas dari tengah apa dari samping? Dari samping. Bubur panas tak akan disendok dari tengah, karena kalau disendok dari tengah panas. Disendok dari tepi, karena bubur biasanya di pinggir ini dingin. Wilayah-wilayah perbatasan ini yang pinggir-pinggir ini dingin, tidak hangat. Yang hangat itu cuma hubungan kita. Yang pinggir-pinggir ini dingin, itu yang disendok duluan. Masalah khilafiyah jangan dibangkit, tapi ada masalah yang tidak ada khilafiyahnya. Masalah apa itu? Masalah menjaga akidah saudara kita di perbatasan. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Hai orang-orang kaya yang berada di pusat kota Cane, orang yang punya jabatan kekuasaan di pusat pemerintahan, jabatan kalian 2 periode itu pun paling lama, tapi kalian dihisab di akhirat cukup lama kalau tidak memikirkan saudara-saudara di perbatasan, akidah mereka, sekolah mereka. Selama kau jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR RI, jadi DPD, berapa sekolah Islam yang kau bangun di perbatasan? Kelak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kaya yang diberi kelebihan rezeki, sudahkah engkau berdakwah untuk perbatasan? Uniknya Forum Dai Perbatasan ini, saya pertama lama juga saya temenung, kok bisa pula dokter? Dokter itu kan kerjanya suntik menyuntik, suntik. Dokter masih sempat berdakwah dari mulai Banda Aceh naik mobil. Saya dari Pekanbaru kemarin jam 7 ke airport, jam 7 pagi. Dari airport terbang ke Kuala Namu, sampai Kuala Namu naik mobil. Heran juga saya, disediakan panitia bantal. Kenapa lah dikasih orang di bantal? Rupanya tak sampai-sampai. Wah, belum juga sampai. Kebun jagung juga. Harus tak? Barulah saya paham, patutlah dikasih orang di bantal biar agak tenang di sini. Sampai kemarin tadi malam, jam 12 malam baru tidur. Bayangkan, barulah sampai, dan ini nanti dihisab di akhirat. Saya ustaz, saya memang ceramah, tapi ada dokter yang mau meluangkan waktunya untuk peduli kepada saudara di perbatasan. Kita doakan dokter-dokter di banyak umur. Amin. Ada pun yang tak peduli, mudah-mudahan cepat dia mati. Yang dia meninggal. Mudah-mudahan bertaubat, peduli kepada saudara. Dulu kalau anak-anak ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi dokter. Kamu mau jadi apa? Ya, saya heran, kenapa anak-anak ini mau jadi dokter? Sekarang baru saya paham. Rupanya enak jadi dokter. Mantelnya tak terlalu besar, kecil. Kalau jadi tukang, besar kali mantel. Terkilir tangan apa megang. Tapi kalau jadi dokter, mantelnya kecil. Dipukulnya lutut sebelah. 5 juta.
lutut kiri 5 juta, ongkos pasang 5 juta, 15. Pasien hari itu 10 orang, 150. Saya takut juga bocor ini, takut saya semua mau jadi dokter. Senter, penjaga malam, senternya 6 batu baterai. Mencari pencuri. Jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Dokter, kecil aja senternya kita yang mau sebesar ini. Baterainya cuma 1 baterai kecil. THT, telinga, hidung, tenggorokan. Buka mulut Pak. Takutlah pasien itu menutup, karena buka tutup lain kan. Saudara yang ada di Ikatan Dokter Indonesia yang peduli kepada dakwah perbatasan, Allah meridhoi pekerjaan kalian. Anak-anak kita ada satu jadi ustaz, bagus. Ada satu jadi jenderal, tentara, polisi, mantap. Tapi mesti ada satu yang jadi dokter, karena berdakwah ke pedalaman tak bisa tabligh akbar. Ustaz kok tahu? Pengalaman pribadi. Masuk saya ke dalam hutan belantara di Riau, di Jambi, satu pun tak ada orang kenal. Beda sama di Kota Cane, pengawalan keliling. Tadi malam jam 11 malam sampai masih ramai lagi digerakkan orang. Makin diusir makin ramai. Api di dalam hutan tak ada orang kenal sama kita. Tapi begitu dia katakan, besok bapak-bapak akan ada pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bersama dokter-dokter. Oh, orang itu datang. Diadakan di depan masjid. Ada yang maaf cakap bibir subing, ada yang tangannya digigit ular tak sembuh-sembuh, ada yang kakinya terjepit, ada yang istrinya hamil rupanya kandungan ada kelainan. Dokter, ternyata di pedalaman, di perbatasan, dakwah dengan profesi kedokteran lebih menyentuh. Maka jadilah anak-anak kita yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas, yang hebat-hebat otaknya ini ada di antara anak jamaah di 1, 2, 3, 10, 50 yang jadi dokter, insyaallah. Amin. Apalagi dokter kandungan. Oh, perempuan yang tak sholat, rambutnya warna merah kuning kelabu, tak pernah ke masjid, sedang hamil 2, anak ibu dokter kandungan, SPOG, spesialis objin. Itulah nasihat yang paling masuk. Ibu, banyak-banyak zikir ya, berdoa. Iya. Nanti kalau anaknya udah lahir mau pakai jilbab ya, 3 lapis kepasangan selagi. Nah itu luar biasa. Masuk kaji itu kenapa? Karena banyak di rumah sakit itu orang-orang yang sudah memang mau sakratul maut, pejabat-pejabat, orang-orang kaya yang terbaring di ruang ICU. Disitulah saatnya memasukkan dakwah. Siapa yang bisa masuk ke ruang ICU kalau bukan dokter? Bapak, tanahnya banyak kan Pak? Banyak, itu tinggal semua Pak, diambil sama istri Bapak, nikahnya semua berondong manis. Gitu Bapak. Jadi cuma tanah ini serahkan aja sama forum dai dakwah perbatasan, ambillah semua. Jadi ini aman sangat penting. Jadi Pak Dokter semangat terus, cari ruang ICU, tengok siapa yang mau mati. Tidak bisa selesai dengan khutbah. Masalah dai perbatasan, dakwah di perbatasan tak selesai dengan khutbah. Berapi-api Ustaz Somad menyampaikan, mari kita berdakwah kepada saudara kita di perbatasan. Selesai sholat Jumat ditanyakan ke jamaah, apa yang kau dengar dari ceramah Ustaz Somad itu tadi? Katanya bertakwa kepada Allah. Masa itu yang disampaikannya khutbah tadi? Itu aja yang ku dengar. Mesti bersinergi antara kita, yang kaya dengan hartanya, yang punya jabatan dengan jabatannya, yang punya profesi organisasi dengan organisasinya. Ustadz Somad dengan penjelasannya mencerahkan umat dan masyarakat. Kalau ini kita lakukan, inilah makna merajut ukhuwah. Golnya tiang dakwahnya, selamat saudara kita di perbatasan, anaknya sekolah agama, mengaji, ada masjid, ada guru yang dikirim, maka kita di akhirat selamat daripada fitnah azab karena tidak memperdulikan saudara.
saudara kita, insyaallah. Amin. Kamera merekam, menggambar orang, tak menutup aurat. Orang yang sedang duduk di pelaminan rambutnya terurai menjadi dosa. Tapi kamera subuh ini kamera yang berkah. Kenapa? Lebih dari semestinya menyimpan memori ceramah, disebarkan, ustadznya meninggal, yang punya kamera meninggal, tapi amalnya mengalir sampai hari kiamat, insyaallah. Amin. Begitu juga dengan bupati, wali kota, gubernur yang mensupport program pengiriman dai ke perbatasan, ke pulau-pulau, ke desa terasing. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudaraku. Dimintanya kakimu ke masjid, kau datang. Dimintanya telingamu mendengar ceramah, kau dengarkan. Dimintanya matamu untuk membaca Quran, kau tengok. Dimintanya hawa nafsumu, kau tahan. Satu, kau diujinya apa? Apakah kau ridha menerima keputusan Allah? Allah buat kau lama punya anak. Allah ingin supaya sujudmu lebih lama, supaya munajatmu lebih panjang, supaya air matamu lebih banyak menetes. Karena ada satu amalan yang tidak didapat oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak didapat oleh orang yang haji mabrur. Itu hanya didapat oleh orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk surga itu nanti ditanya, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, madza turidun? Surga kalian sudah dapat, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat, ya Allah, ridha. Yang kami belum dapat adalah ridha. Apa kata Allah? Yang dapat ridhaku cuma satu, orang yang ridha menerima keputusanku. Itulah mengapa doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Ketika pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Muawiyah, terus Bani Umayyah, salah satu khalifahnya namanya Umar bin Abdul Aziz, dia mengambil zakat dari pegawai-pegawai kerajaan. Jadi semua pegawai-pegawai kerajaan itu diambil zakat. Sebelum Umar bin Abdul Aziz ada Muawiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Muawiyah mengambil zakat dari para pegawai kerajaan. Dalil lengkapnya disertasi zakat Syekh Yusuf Al-Qardawi, sudah dicetak bahasa Indonesia, fikih zakat. Maka pegawai-pegawai yang sudah dapat gaji baik PNS maupun swasta, bayarkanlah zakat setiap bulan. Tapi ada haulnya Pak Ustaz. Ta'jiluz zakah qabla awaniha, boleh menyalurkan zakat sebelum masanya. Jadi orang yang sudah membayarkan zakatnya duluan, nanti setelah setahun haul dia tak bayarkan lagi. Uang yang tersimpan di bank yang sudah mencapai nisabnya sekarang 85 gram. 85 gram kalau diuangkan lebih kurang 85 juta. 1 gram emas itu 1 juta sekian, tapi karena kita udah lama berkawan 1 juta aja lah. Jadi 85 juta, siapa yang punya uang 85 juta, dalam setiap haul 1 tahun dia mesti keluarkan 2,5%. Jadi kalau ada di antara bapak ibu tabungannya 100 juta, berarti zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan bapak ibu tabungannya 1 miliar. Mudah-mudahan bapak ibu tabungannya 1 miliar. Zakatnya 25 juta. Tak jadi kan Ustaz? Ada orang yang berapa zakatnya Ustaz? 25 juta. Tak dapat 1 miliar, tak apa. Dibukakan Allah pintu rezeki, melimpah ruah barokah, terbantulah zakat. Nanti Baitul Mal akan menyalurkan sekian persen untuk dai perbatasan, bukan untuk gaji mereka, tapi untuk membangun sekolah supaya anak-anak yang ada di perbatasan selamat akidahnya. Jangan sampai anak umat Islam tidak mendapatkan pendidikan Islam, kita akan dituntut di hadapan Allah. Saya sungguh ini betul-betul merasa lepas karena sudah menyampaikan, ya Allah, sudah aku sampaikan, saksikanlah ya Allah. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 3 hari ini saya berada di Aceh Tenggara, di perbatasan terisolir, tertinggal, jauh daripada dakwah. Tapi alhamdulillah masih ada saudara-saudara kita dari forum dakwah perbatasan yang membuat pelatihan para dai yang dikirim untuk mengajarkan Islam supaya umat ini tetap terjaga, terpelihara dalam akidah dan syariah. Mari kita support program ini. Jadilah orang tua asuh untuk program Tadribud Du'at wal Muhafizin, yaitu saudara-saudara anak-anak kita yang kita didik menjadi para dai, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita support dengan donasi ke nomor rekening 888404449. Sekali lagi 888404449 atas nama TDM. TDM itu Tadrib Du'at wal Muhafizin Usman Fatma. Kontak personnya jangan lupa, itu tadi bank apa tuh? BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomor kontak personnya 0813 2845 2883. Sekali lagi 0813 2845 2883. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.